Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalamualaikum pemirsa Hikmah Pagi. Kali ini berjumpa sama saya ya. Saya Irnawati. Alhamdulillah. Marhaban tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam Ramadan yang selalu kita nanti setiap tahunnya, sebuah jackpot, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah dan ampunan, yang insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Hikmah Pagi yang saya hormati, seringkali kita mengejar puasa bulan Ramadan itu dengan berbagai ibadah yang sudah kita rencanakan. Dari awal Ramadan mungkin kita sudah membuat list ibadah-ibadah apa saja yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Begitupun dengan target-target yang akan kita capai selama bulan Ramadan. Entah itu dalam membaca Al-Quran atau sedekah yang akan kita perbanyak di bulan Ramadan, sholat tarawih ataupun sholat malam yang akan lebih kita maksimalkan kembali. Akan tetapi ternyata itu tidak cukup. Karena mengejar hanya dengan ibadah-ibadah saja itu akan sangat kurang bagi kita. Bagaimana seharusnya? Maka ada yang harus kita perhatikan, diantaranya adalah amalan hati kita. Di antara amalan-amalan hati yang tidak bisa kita jaga, maka itu akan bisa merusak amal atau merusak pahala kita di bulan Ramadan. Nah, apa di antaranya? Sebelum kita masuk, apa saja dosa-dosa yang bisa merusak pahala puasa kita, maka kita ingat kembali betapa ketika di awal Ramadan kita mempunyai semangat yang luar biasa. Ibaratnya kita hendak lari ketika di awal Ramadan, semua akan kita laksanakan, membaca Quran, bahkan mungkin melampaui target 1 juz setiap hari, atau mungkin sholat sunnahnya kita perbagus, kita perbanyak, sholat duhanya, tahajudnya, tarawihnya, semuanya kita perbaiki. Akan tetapi kadang-kadang kita lupa. Ada amalan hati yang terkadang kita tidak terlalu ngeh apa yang harus kita jaga. Padahal ketika hati kita kotor, walaupun ibadah kita banyak, belum tentu itu akan memaksimalkan pahala yang kita raih di bulan Ramadan. Nah, di antara dosa-dosa yang kita perbuat yang akan menghancurkan pahala kita di bulan Ramadan adalah yang pertama, kebencian. Maka ketika kita sudah memasuki bulan puasa Ramadan, kita hilangkan rasa benci di dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita, terutama sesama muslim. Kita akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan juga ketentraman ketika kita tidak menyimpan dendam di dalam hati. Kita akan merasa tenang beribadah ketika melihat saudara-saudara kita itu dengan penuh rasa kasih sayang tanpa kebencian. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan kepada kita ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau mempersaudarakan saudara-saudara muslim dari Muhajirin dengan orang-orang yang ada di Madinah, yaitu kaum Ansor. Mereka dipersatukan, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Dan kata Rasulullah bahwa jadilah engkau orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang bersaudara. Maka alangkah baiknya ketika kita memasuki bulan Ramadan, yuk kebencian kita, rasa dendam kita, sakit hati kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim, entah itu karena disengaja ataupun tidak disengaja, kita hilangkan supaya kita bisa terbebas dari rasa kebencian saat menjalankan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, setelah kebencian harus kita hilangkan dari dalam hati kita, maka yang kedua adalah ibaratnya kita ini harus menjadi sungai, jangan menjadi sumur.
Kalau kita analogikan bahwa sungai itu akan memberikan manfaat yang banyak untuk kita. Bisa kita ambil ikannya, kita ambil airnya, bahkan kita bisa buang air di sungai. Akan tetapi kalau kita sebagai seorang muslim menjadi sumur, manfaatnya tidak akan sama ketika kita menjadi sungai. Sumur itu memang sumber air. Akan tetapi ketika diambil, dia akan sedikit susah. Tidak bisa untuk kita ambil ikannya. Juga sumur itu tidak bisa untuk kita, kita jadikan tempat sebagai pembuangan air kita. Nah, maka alangkah baiknya kita menjadi sungai yang memberikan manfaat untuk banyak orang, terutama saudara-saudara kita sesama muslim. Maka ketika kita menengok saudara kita mungkin ada yang kelaparan, maka kita wajib turunkan ego kita. Walaupun orang itu mungkin pernah menyakiti kita, ketika di bulan Ramadan tebarkanlah kebaikan, tebarkanlah manfaat agar orang-orang di sekitar kita merasakan bahwa kita ini ada gunanya di dunia ini. Kemudian yang ketiga, maka berjalanlah di muka bumi ini dengan tawadhu. Jangan pernah kita merasakan kesombongan. Ibadah yang sudah kita laksanakan, mungkin sholat malam kita, bacaan Al-Quran kita yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan ini, maka jangan menjadikan hati kita takabur. Jangan menjadikan kita merasa lebih daripada orang lain, karena kita tidak tahu amalan orang lain yang mereka laksanakan yang mungkin lebih ikhlas daripada kita, yang mungkin lebih tersembunyi daripada amalan-amalan kita. Allah menyukai orang-orang yang tawadhu, karena orang-orang yang tawadhu itu adalah orang-orang yang menghambakan diri secara kafah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memandang dengan rasa cinta kepada orang-orang yang saling merendahkan diri di antara mereka. Kemudian yang ketiga, setelah tawadhu, maka kita jaga hati kita agar iri hati di dalam hati kita ini hilang, karena sumber daripada kejelekan, sumber keburukan dan dosa adalah hasad atau iri dan dengki. Dengan mempunyai sifat yang iri dan dengki kepada saudara kita, maka kebaikan kita ini akan lebih mudah hilang, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab bahwa kedengkian itu, hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Demikianlah saudara-saudara Hikmah Pagi, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya dari apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.